Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nomor 559 ayat 1, Debata Nasokal. Di dalam nama Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 377 ayat 1, Roma Hamu Sude. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat pertama hingga ke-10. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 165 ayat 3, Nabasado Roham Diau. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 435 ayat 1 Marulopolo Tondiki. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian,
Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 345 ayat 1, Didia Adian. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 695 ayat 1. Yesus Tuhaku di Homa Awon. Yesus Tuhanku di Homa Awon.
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ibadah minggu kita hari ini, topik minggu kita tertulis Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Dan nats khotbah kita diambil dari Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus memberi makan 5.000 orang adalah suatu peristiwa mujizat yang luar biasa yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Peristiwa ini secara khusus dicatat dalam keempat Injil, yaitu pada Injil Matius pasal 14, Injil Markus pasal 6, Injil Lukas pasal 9, dan Injil Yohanes pasal 6. Dikenal dengan sebutan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ada juga mujizat yang serupa yang terjadi di waktu kemudian, yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang. Tetapi mujizat ini hanya dicatat dalam Injil Matius pasal 15 dan Injil Markus pasal 8. Menurut sejarah, lokasi terjadinya peristiwa ini adalah di daerah bergunung sunyi, dekat sebuah kota yang bernama Betsaida, di sisi timur laut Danau Galilea atau Danau Tiberias, yang adalah termasuk wilayah Gaulanitis di seberang Kapernaum yang terletak di wilayah Galilea. Dan peristiwa mujizat ini terjadi menjelang Hari Raya Paskah, Hari Raya orang Yahudi. Saudara terkasih, 2 peristiwa penting mendorong keberangkatan Yesus dari daerah sebelah barat Danau Galilea menuju ke daerah sebelah timur Laut Tiberias. Yang pertama, berita kematian Yohanes Pembaptis
yang dipenggal atas perintah Raja Herodes Antipas. Raja ini adalah penguasa wilayah Galilea dan Perea. Sedangkan wilayah Gaulanitis ada di bawah kekuasaan saudara laki-lakinya, yaitu Filipus, penguasa Iturea dan Trakonitis. Yang kedua, kembalinya ke-12 rasul dari perjalanan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat atas pengutusan Yesus. Maka setelah mereka mendarat di pantai, Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak yang berbondong-bondong datang kepadanya, maka berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Lalu seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini?" Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua yang duduk di situ, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, dan Alkitab mencatat bahwa jumlah yang diberi makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan ketika semua orang sudah kenyang, Yesus berkata kepada muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan, selain daripada sisa-sisa ikan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka ia menyingkirkan diri. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa pelajaran penting yang akan kita dapat dari mujizat ini? Mujizat ini menunjukkan belas kasih Yesus kepada orang-orang, kuasanya atas alam, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dari yang sangat sedikit, dari makanan yang sedikit. Mujizat ini juga dilihat sebagai tanda yang menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias, roti kehidupan yang menyediakan makanan rohani bagi dunia. Di samping itu, ada beberapa alasan sehingga mujizat ini sangat penting bagi kehidupan kita sekarang. Yang pertama, arti dan simbolisme. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, selain menjadi gambaran mendalam tentang belas kasih dan kuasa Tuhan yang terlihat melalui kuasa mujizat Yesus, juga kaya akan simbolisme dan makna penting yang menyentuh beberapa tema utama dalam ajaran agama Kristen. Antara lain, 1. Penyediaan dan kelimpahan ilahi. Inti dari mujizat ini adalah tema penyediaan Tuhan. Kemampuan Yesus untuk memberi makan banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan melambangkan kemurahan hati dan kepedulian Tuhan yang tak terbatas. Hal ini meyakinkan orang percaya akan kapasitas Tuhan untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga rasa lapar rohani yang sering kali berasal dari sumber daya yang tampaknya terbatas. Yang kedua, Yesus sebagai roti hidup.
Mujizat ini terkait langsung dengan konsep Yesus sebagai roti hidup. Sebuah tema yang khusus yang menonjol dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Pemberian makan kepada 5.000 orang merupakan gambaran awal dari perjamuan terakhir dan Ekaristi atau perjamuan kudus, di mana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang menawarkan makanan rohani dan kehidupan kekal bagi orang-orang percaya. 3. Kerajaan Allah. Mujizat ini dapat dilihat sebagai gambaran awal kerajaan Allah di mana tidak ada kelaparan, tidak ada penderitaan atau kekurangan. Kelimpahan dalam kisah ini menunjuk pada janji eskatologis tentang masa depan, di mana penyediaan Allah bersifat lengkap dan universal. Yang keempat, iman dan ketergantungan pada Tuhan. Respon awal para murid terhadap situasi tersebut mencerminkan keterbatasan dan keraguan manusia. Perintah Yesus untuk memberi makan orang banyak dengan apa yang mereka miliki, sedikit sekali yang mereka miliki, mengajarkan pelajaran tentang iman dan ketergantungan pada kuasa Tuhan. Bahkan ketika solusinya tampak mustahil secara manusiawi. Yang kelima, panggilan untuk percaya dan bertindak. Kisah ini juga merupakan panggilan untuk menjadi murid dan melayani. Mengingatkan orang percaya bahwa dengan iman kepada Yesus, mereka harus berpartisipasi dalam pekerjaan kerajaan. Kisah ini mendorong para pengikut untuk membawa sumber daya mereka, tidak peduli seberapa kecilnya, kepada Yesus. Percaya bahwa Dia akan melipat gandakannya untuk memenuhi kebutuhan di sekitar mereka. Bagian kedua besar yang bisa kita pelajari dari mujizat ini. Pelajaran dari Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Kisah Yesus ini memberi makan 5.000 orang merupakan salah satu kisah yang paling inspiratif dalam Alkitab dan sering digunakan untuk menyemangati saudara-saudara agar percaya pada kuasa dan belas kasihan Tuhan yang besar. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari bagian yang kedua ini? Yaitu 1. Belas kasih Yesus. Tindakan Yesus memberi makan 5.000 orang mengingatkan kita akan belas kasih Yesus kepada umatnya. Ketika disebutkan Yesus sedang bepergian dan menyembuhkan orang sakit pada saat yang sama. Tetapi para murid ingin orang banyak itu pergi karena sudah mulai gelap. Namun kemudian Yesus berkata kepada mereka untuk membiarkan orang banyak itu tinggal dan memberi mereka makan. Di sini kita melihat belas kasihnya tidak terbatas. Bahkan jika ia telah bepergian jauh, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan banyak hal, prioritasnya tetaplah orang banyak yang mengikutinya. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang ini mendukung fakta bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan gerejanya. Kasih sayangnya begitu tak terbatas sehingga ia menyerahkan nyawanya bagi umatnya yang adalah orang berdosa. Yang kedua, Yesus menggunakan orang lain untuk memberkati orang lain juga. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari tindakan Yesus memberi makan 5.000 orang adalah bahwa Yesus menggunakan orang lain untuk memberkati orang lain. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk mencari makanan dan menemukan seorang anak laki-laki yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu juga Yesus memutuskan untuk menggunakan anak laki-laki itu untuk melakukan mujizatnya dan mengubahnya 5 roti dan 2 ikan menjadi sesuatu yang dapat memperkaya dan memberi makan orang banyak. Kesaksian ini mengajarkan kita 2 hal tentang cara Yesus. Pertama, dia menggunakan orang lain, yaitu para pengikutnya, untuk menjadi tangannya dalam memberikan berkat kepada orang lain. Dia meminta mereka untuk mencari makanan, dan mereka pun melakukannya dengan menemukan anak laki-laki itu. Yang kedua adalah bahwa Yesus menggunakan anak-anaknya untuk menolong orang lain.
Ia mendorong seorang anak laki-laki yang sederhana untuk menolong 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikannya. Dengan Yesus menggunakan para murid dan anak laki-laki itu untuk memberkati orang lain, kita diingatkan bahwa Tuhan menggunakan kita untuk memberkati orang lain juga. Ada banyak waktu ketika kita diminta oleh Tuhan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dengan melakukan sesuatu atau tindakan sederhana, tetapi dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus memenuhi harapan manusia. Pelajaran lain yang dapat kita pelajari dari kisah memberi makan 5.000 orang adalah bahwa Yesus cukup besar untuk memenuhi semua harapan kita. Dia melampaui harapan kita. Dia adalah yang terbaik. Ini berarti bahwa Yesus menyediakan setiap kebutuhan dan Dia melampauinya. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dengan kuasanya Ia memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Kuasanya tersebut memberi kita kedamaian karena Dia melakukan hal-hal yang besar. Dalam Kolose 1 ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang keempat, tidak ada hal yang kita hadapi di bumi ini yang terlalu besar bagi Tuhan. Pelajaran ini kita petik dari mujizat, bahwa tidak ada rintangan besar yang tidak dapat kita hadapi, karena kita memiliki Tuhan, kita Yesus Kristus. Tuhan selalu lebih besar dari segalanya, terutama rintangan kita. Itulah sebabnya kita tidak boleh merasa cemas menjalani kehidupan kita. Dalam Injil Matius 6 ayat 25-27 tertulis, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan hasil panen. Namun Bapamu yang di sorga memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang terkasih, pemberian makan 5.000 orang merupakan pengingat bagi kehidupan Kristen kita sehari-hari, bahwa tidak ada yang kita hadapi di bumi ini yang terlalu besar bagi Tuhan. Yesus cukup besar untuk memenuhi harapan kita, dan Ia menggunakan orang lain juga untuk memberkati orang lain. Kita menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada akhirnya semuanya itu menunjukkan belas kasih Yesus bagi umatnya. Melalui mujizat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diyakinkan akan kasih Yesus bagi kita. Sebagaimana topik ibadah minggu kita hari ini menyimpulkan, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kami sukacita, terutama belas kasihan, sehingga kami dapat menikmati hidup kami, menjalani hari-hari kami, melakukan segala aktivitas kami sampai saat ini. Dan saat ini boleh Tuhan izinkan kami bersekutu dengan firman-Mu. Kami telah dimotivasi dengan firman-Mu yang luar biasa. Mujizat yang Yesus lakukan untuk memberi 5.000 orang makan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi kami, bahwa kasih Tuhan melampaui segala hal, dan kasih kemurahan-Mu itulah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang perlu di dalam kehidupan kami. Itulah yang akan kami terima dari berkat Tuhan melalui semua profesi, melalui semua pekerjaan kami. Di sana Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kami. Untuk itu Allah Bapa di surga,
Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami dengan baik, sehingga kami dapat memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan segala firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah kami sepanjang hari ini, dan berkati setiap doa, nyanyian yang kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas semuanya oleh karena kemurahan kasih sayang-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, kita bernyanyi dari buku ND nomor 777 ayat yang pertama sambil kita menyampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.